Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberi kesehatan ya, walaupun memang sedang dalam kondisi pandemi ya. Jadi kita belajar dari rumah. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akan mencoba menjelaskan materi pertama ya di mata pelajaran IPA kelas 9, yaitu tentang reproduksi pada manusia. Ini materinya cukup menarik, namun sebelum kita ke reproduksi manusia secara langsung, khususnya pertemuan pertama, kita akan membahas dulu tentang reproduksi pada sel. Ya. Oke, di situ ada ilustrasi sedikit ya. Bapak memasukkan ilustrasinya tentang siklus sel. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengetahui perbedaan pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis. Jadi ada 3 pembelahan. Nah, kemudian mengetahui ciri-ciri dari fase pembelahan untuk mitosis dan meiosis. Jadi kalian harus bisa membedakan 3 proses reproduksi sel ini. Kemudian harus bisa membedakan juga ciri-ciri dari masing-masing fase. Ya, bersama Bapak Anjar Darajat, kita mulai saja. Oke, reproduksi sel. Jadi reproduksi itu kalau di Indonesia istilahnya perkembangbiakan ya. Perkembangbiakan itu artinya bertambah jumlah. Jika di manusia mungkin bertambah jumlah ini dilakukan secara kawin kemudian menghasilkan keturunan. Nah, untuk di sel ini proses bertambah jumlahnya dilakukan dengan cara membelah. Jadi sel melakukan proses pembelahan. Misalkan dari 1 jadi 2 gitu ya. 2 jadi 4 gitu. Nah, pembelahan ini ada 2 jenis. Ada pembelahan langsung dan pembelahan tidak langsung. Disebut pembelahan langsung karena prosesnya itu sederhana. Jadi tidak ada tahapan khusus. Sedangkan untuk pembelahan yang tidak langsung, ini ada fase-fasenya yang nanti harus kalian hafalkan juga. Nah, pembelahan langsung ini dikenal dengan istilah amitosis ya. Sedangkan untuk yang tidak langsung ada 2, ada mitosis dan meiosis. Oke, kita ke pembelahan langsung dulu ya, amitosis. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa disebut langsung karena prosesnya sederhana tanpa ada fase-fase pembelahan. Biasanya ini terjadi pada sel yang sederhana atau sel prokariot ya, khususnya bakteri. Bisa juga alga biru misalkan ya. Nah, itu biasanya mereka melakukan proses pembelahan biner seperti ini gambarnya. Pembelahan biner ini jadi bi itu artinya 2, dari 1 sel menjadi 2 sel gitu. Nah, di situ ada prosesnya, misalkan diawali dari DNA-nya dulu melakukan proses duplikasi ya atau replikasi, jadi penggandaan. Setelah DNA-nya jadi 2, baru bagian selnya dia melakukan proses pemisahan gitu. Nah, setelah itu terpisah akhirnya menjadi 2 sel yang sifatnya ini akan sama, jadi identik. Itu pembelahan amitosis. Berikutnya kita ke pembelahan yang tidak langsung ya. Nah, pembelahan tidak langsung tadi ada mitosis dan meiosis. Sebelum ke prosesnya secara lebih rinci, kita lihat dulu perbedaan antara 2 pembelahan ini. Nah, yang pertama, untuk pembelahan mitosis, ternyata dari 1 sel itu dia membelah menjadi 2 sel. Ya, biasanya disebutnya sel induk gitu ya. Yang mengalami pembelahan dia akan menghasilkan 2 sel anak. Jadi hasilnya itu disebutnya sel anak. Sedangkan pada meiosis dari 1 sel itu akan membelah menjadi 4 sel anak hasilnya.
Kemudian dilihat dari tahapan, mitosis ini hanya terjadi satu kali pembelahan. Kalau meiosis ada dua tahapan pembelahan. Ya, dikenal dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Gitu. Kemudian dari sifat sel anaknya. Untuk mitosis, sifat sel anak ini sama seperti induk. Biasanya misalkan sel induknya itu 2N atau disebutnya diploid. Nah, nanti sel anaknya juga hasilnya sama 2N juga sifatnya. Sedangkan untuk meiosis dari sel, kalau misalkan sel induknya 2N gitu ya, nah nanti anaknya itu sifatnya akan menjadi N saja. N itu biasanya dikenal istilahnya haploid ya. Nah, apa tujuan pembelahan mitosis? Yang pertama adalah untuk proses pertumbuhan. Jadi dari bayi sampai kita dewasa, tubuh kita bertambah besar. Artinya selnya bertambah banyak. Nah, itu sel-sel di situ dia membelah secara mitosis. Kemudian juga di regenerasi. Regenerasi itu artinya perbaikan daerah yang luka atau rusak. Misalkan kita luka. Nah, kemudian sel kita rusak. Nah, nanti untuk mengganti sel rusak tadi, sel yang dekat di situ akan melakukan pembelahan secara mitosis. Nah, sedangkan untuk meiosis, tujuannya dia adalah untuk menghasilkan sel gamet atau kelamin. Ya, misalkan kalau di manusia itu sperma ya di prianya, kemudian sel telur untuk di wanitanya. Nah, kemudian tempatnya ya untuk mitosis dia terjadinya di sel tubuh karena tadi prosesnya pertumbuhan dan regenerasi. Sedangkan meiosis dia terjadinya di sel gonad atau kelenjar kelamin gitu, melakukan proses pembelahan sehingga menghasilkan sel gamet. Ya. Berikutnya kita bahas mitosis dulu. Oke, untuk proses mitosis, jadi kenapa disebut tidak langsung tadi ya ini. Jadi ada beberapa tahapan atau fase-fase. Nah, jadi ada dua proses. Yang pertama ada interfase. Interfase itu artinya fase persiapan sebelum dia akan melakukan proses pembelahan. Gitu. Jadi interfase persiapan kemudian memasuki fase mitotik atau fase pembelahan. Nah, jika proses pembelahan ini terjadi selama 24 jam, maka itu hampir 23 jam digunakan untuk interfase. Jadi interfase itu sangat lama karena persiapan, menyiapkan sebelum dibagi menjadi dua selnya gitu. Nah, interfase ini ada beberapa fase juga. Jadi ada fase G1 atau growth 1 ya, pertumbuhan pertama. Kemudian fase S, sintesis, dan fase G2 atau growth 2 atau pertumbuhan kedua. Nah, setelah melewati fase itu baru akan memasuki fase pembelahan. Fase pembelahan ada empat fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, kita lihat ya. Nah, ini fase persiapan. Apa yang terjadi pada fase persiapan? Di fase G1, jadi sel itu dia ukurannya mulai membesar karena dia mempersiapkan bahan-bahan untuk replikasi DNA. Maksudnya replikasi itu DNA-nya mengganda gitu. Ya. Jadi menduplikasi jadi 2 paket. Gitu. Jadi selnya ukurannya mulai bertambah. Nah, kemudian memasuki fase sintesis. Sintesis itu dalam Indonesia artinya menyusun. Apa yang disusun? DNA. Jadi di situ terjadi proses replikasi DNA. Nah, setelah DNA-nya menjadi 2 paket, baru dia mengalami fase G2. Jadi selnya dia menggandakan bagian-bagian sel. Kan di dalam sel itu banyak ya, ada organel. Nah, organel itu harus diduplikat juga. Misalkan mitokondria, kloroplas. Nah, itu harus jadi 2 paket juga karena selnya akan menjadi 2 ya.
dibelah. Itu pada fase persiapan. Sampai ukuran selnya besar, siap membelah, barulah dia akan mengalami ini, fase mitotik, pembelahan. Nah ini di sebelah kanan ya, ada penjelasannya. Yang pertama untuk profase. Ciri dari profase itu ada dua. Yang pertama, membran inti sel ya, di situ ada membran inti. Itu lama-lama dia akan melebur atau menghilang. Nah, kalau di situ bahasanya menjadi bagian kecil atau fragmen. Lama-lama itu hilang. Nah, kemudian benang-benang DNA ya, DNA yang ada di dalam inti sel itu, di situ disebutnya kromatin. Jadi DNA akan menjadi kromatin, kromatin memadat menjadi kromosom namanya. Itu ciri profase. Nah, setelah itu sebetulnya masih ada satu ciri lagi untuk profase. Kalau diperhatikan di situ ada organel sentriol. Ya, digambarkan gelendong pembelahan terbentuk. Jadi itu dari organel sentriol. Sentriolnya nanti akan bergerak menuju ke kutub. Nah, kemudian setelah profase masuk ke metafase. Ini metafase itu gambar atau fase yang paling mudah kita kenali. Di situ kromosom berjajar di bidang pembelahan. Jadi berjajar rapi gitu di bidang pembelahan. Nah, memasuki anafase itu selnya sudah mulai jadi lonjong. Di situ terjadi proses pemisahan kromosom. Ya, kromosomnya berpisah. Ada yang ke satu sisi, kemudian ke sisi yang berlawanannya. Gitu. Nah, kemudian setelah ditarik gitu, jadi itu ditarik oleh benang gelendong dari si sentriol yang tadi. Ditarik ke masing-masing kutub, barulah masuk ke telofase. Di telofase ini terjadi proses yang disebut sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Selnya sudah akan berpisah gitu. Nah, kemudian nanti si kromosomnya akan melebur lagi menjadi DNA lagi, dan akhirnya si membran inti juga akan terbentuk lagi. Dan akhirnya nanti akan jadi dua sel dengan sifat yang sama tadi, identik ya. Jadi ini hanya ada satu tahapan gitu. Itu untuk mitosis. Kemudian kita lanjut ke pembelahan secara meiosis. Nah, yang Bapak tadi sebutkan ya, bahwa meiosis itu terjadi dua tahapan, ini maksudnya. Jadi ada meiosis 1 dan ada meiosis kedua. Nah, interfase itu hanya terjadi pada meiosis pertama saja. Di meiosis kedua tidak terjadi karena persiapannya cukup sekali gitu. Walaupun dia akan membelah menjadi 4 ya, dari 1 jadi 2, kemudian 2 jadi 4, itu ketika dari 2 jadi 4 itu tidak ada proses persiapan lagi. Langsung membelah lagi gitu. Nah, untuk proses interfasenya kurang lebih penjelasannya sama seperti pada mitosis ya. Ciri-cirinya juga sama. Nah, yang berbeda di sini fase mitotiknya. Jadi fase mitotiknya mengikuti ke meiosisnya. Misalkan profase 1 berarti itu terjadi di meiosis 1 gitu. Dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya baru mengalami dari telofase 1 itu lanjutnya ke profase 2 gitu. Bisa dilihat di slide berikutnya ya. Nah, ini prosesnya. Ya, kalau kita cermati untuk profase, metafase, anafase, dan telofase pada proses meiosis ini sebetulnya ciri-cirinya kurang lebih sama saja seperti di mitosis yang tadi ya. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan lebih detail memang ada perbedaan. Nah, nanti kalian akan
mempelajari ini di SMA sebetulnya ya. Ya intinya yang harus kalian cermati di sini. Jadi proses pengurangan kromosom itu terjadi pada meiosis pertama, lebih tepatnya pada anafase 1. Ya, di anafase 1 itu kromosomnya sudah mengalami pengurangan, jadi tidak berpasangan lagi, tidak diploid lagi tapi sudah haploid, sehingga pada akhir telofase itu sudah terbentuk 2 sel yang masing-masing itu sifatnya sudah berkurang dari 2N menjadi N. Itu. Mungkin ini lebih mudah kalau kalian melihat video gitu ya. Itu lebih bisa tergambar. Nah, setelah terbentuk 2 sel anak pada telofase 1, masing-masing sifatnya sudah berkurang, yang tadinya 2N menjadi N. Nanti memasuki profase 2 sampai ke telofase 2 tidak ada pengurangan jumlah kromosom lagi. Jadi semua anaknya ya, semua sel anaknya itu memiliki sifat N atau haploid ya. Bisa dilihat di telofase paling bawah. Gitu. Kalau dilihat dari ciri-ciri itu sama saja. Misalkan tadi profase membran intinya hilang, kemudian DNA-nya jadi kromosom, kemudian sentriol menuju ke kutub, sama kemudian metafase kromosom berjejer di bidang pembelahan, anafase kromosomnya bergerak ke kutub, telofase terjadi pembelahan sitoplasma gitu. Itu sama saja ciri-cirinya. Nah, sebetulnya ada satu ciri khas lagi untuk meiosis. Jadi pada profase 1 itu terjadi yang namanya, biasanya kita singkat dengan istilah lesipadidi ya. Leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, itu sebetulnya tahapan-tahapannya sama saja. Jadi misalkan leptoten itu saat DNA berubah menjadi kromosom gitu. Leptoten. Kemudian zigoten saat kromosom saling berdekatan, pasangan kromosom saling berdekatan. Terus pakiten saat kromosom menjadi kromatid, membentuk duplikatnya. Terus diploten terjadi proses pindah silang. Nah, jadi ada proses pindah silang pada meiosis, pembelahan meiosis gitu. Perpindah silang kromosom nanti ya, kalian mungkin belum tergambar, nanti bisa kita pelajari lagi untuk proses ini ya. Dan terakhir diakinesis itu proses berakhirnya pindah silang. Jadi pindah silang itu menyebabkan adanya pencampuran gen gitu, sehingga ketika tadi ya, bahwa tujuannya kan pembentukan sperma dan sel telur. Jadi itu sifatnya tidak akan jadi setengahnya 100%, tapi ada pencampuran gitu. Nah, kalau bertanya misalkan kenapa sel kelamin itu sifatnya harus haploid atau N, karena nanti sperma dengan sel telur itu di proses reproduksi ya, kita akan bahas nanti, itu akan melakukan proses penyatuan atau peleburan. Jadi dari jadi N ditambah N menjadi 2N lagi, menjadi sel tubuh lagi gitu. Ya, itu tujuannya kenapa harus dikurangi jumlah kromosomnya. Oke, baik. Sepertinya untuk pertemuan kali ini cukup sekian pembahasan tentang pembelahan sel. Mudah-mudahan berguna ya untuk kalian. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria dan wanita. Kemudian dilanjutkan dengan gametogenesis. Nah, gametogenesis ini kaitannya dengan
pembelahan mitosis dan meiosis yang tadi, penerapan di dalam tubuhnya gitu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.